dijuluki sebagai Al-Amin julukannya. Al-Amin artinya bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu karena beliau jujur, ya. Ternyata kalau orang itu mau sukses, pinter itu bukan segala-galanya. Kalau dilihat, pinter atau IQ itu hanya di ranking ke-21. Ranking ke-21. Tapi yang utama itu adalah jujur. Karena dengan jujur, maka akan dipercaya. Dengan jujur, ya, maka dia akan mudah membuat koneksi atau relasi. Karena dia dipercaya. Dengan jujur, ya, dia akan mudah mendapatkan kalau orang berdagang itu mudah mendapatkan dia dapat bukan pembeli rekanan, ya. Jadi karena dia dianggap jujur. Jadi kalau ada yang misalnya, boleh enggak barangnya ini saya bawa tapi bayarnya nanti. Kalau orang ini sudah terkenal jujur, maka itu akan mudah. Ini untuk orang yang nggak punya modal, ya, tapi dia jujur. Maka ketika dia mengatakan, boleh nggak barangnya saya bawa dulu, nanti kalau sudah laku saya bayar. Kalau dia jujur, pasti diterima. Tapi kalau orang ini tidak dikenal atau tidak diketahui latar belakangnya, atau mungkin orang tahu dia tidak jujur, maka boleh jadi, ya, orang tidak akan mau atau tidak akan mudah melepaskan barangnya. Boleh bawa, tapi tolong kasih uang muka misalnya, atau bayarlah seperberapanya, ya. Jadi ini jujur. Jujur itu yang pertama. Dan yang kedua adalah disiplin. Kunci sukses seseorang, ya, kunci sukses seseorang setelah dia memiliki karakter jujur, maka dia harus memiliki kedisiplinan. Itu ranking kedua, ya. Nah, jujur itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin. Kalau kita bicara jujur, ya, seseorang itu kalau dia yakin Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, maka dia tidak akan berani berbuat curang. Atau kalau para pelajar, kalau dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, maka dia tidak akan nyontek. Walaupun gurunya tidak tahu. Karena Allah pasti tahu, ya. Nah, itu aspek yang perlu dari jujur. Yang kemudian adalah mempunyai disiplin yang baik, ya. Nah, ini adalah hasil penelitian Stanley. Nah, hari ini saya sampai kedua saja karena karakter disiplin, ya. Boleh dilanjutkan yang berikutnya, ya. Next, ya. Nah, kita lihat dari karakter disiplin, ya. Kalau kita lihat disiplin itu apa sih? Orang mungkin membayangkan disiplin itu hanya ada di tentara misalnya, ya. Atau disiplin itu terkait dengan kaku, ya, atau disiplin itu terkait dengan keras, ya. Sesungguhnya disiplin itu adalah perwujudan dari kepatuhan seseorang pada peraturan yang ada. Itu adalah disiplin. Ya, dikeluarkannya satu-satu aja, Mas. Ini kan banyak. Saya bikinnya sudah saya keluar satu-satu semua. Jadi pakai animasinya. Jadi biar satu-satu gitu. Yang tadi. Nah, ini juga dibikin satu-satu aja. Bisa nggak? Animasinya nggak bisa. Sini saya itu aja. Nanti saya.
Baik, jadi di sini adalah disiplin itu adalah wujud dari kepatuhan seseorang ya pada peraturan yang ada. Dan bentuk disiplin itu adalah karena sukarela, bukan terpaksa. Disiplin ya, di sini adalah pengertiannya. Termasuk disiplin adalah ketika seseorang di dalam suatu organisasi, di dalam suatu lembaga, di dalam suatu perkumpulan apapun, ya, dia tunduk secara sukarela atau mengikuti secara sukarela peraturan-peraturan yang ada agar kegiatan itu berjalan efektif, maka itu adalah wujud disiplin. Kita lihat itu ya, karakter disiplin ini gambarannya ya, gambaran karakter disiplin. Boleh dilanjutkan Mas yang berikutnya? Ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya pengertian disiplin, kenapa orang perlu disiplin? Ya, kenapa orang harus disiplin? Yang pertama kita lihat ya, disiplin yang pertama, boleh Mas yang pertama? Enggak keluar. Ya. Di sini yang pertama untuk mencegah masalah. Disiplin itu adalah untuk mencegah masalah. Gimana kira-kira kok bisa disiplin mencegah masalah? Gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Kok bisa disiplin ini mencegah masalah? Ya, menghindari terlambat itu kan bentuk dari disiplin. Tapi disiplin ini ya dimensinya untuk mencegah masalah. Gimana Mas? Ya, itu wujudnya. Tapi maksudnya gini, salah satu ini ada 3 dimensi ya dari disiplin. Disiplin yang pertama, dimensi yang pertama adalah untuk mencegah masalah. Untuk mencegah masalah. Saya beri contoh. Ada yang sudah punya paspor? Belum. Saya kasih contoh Pak ya. Jangan KTP. Kenapa saya bilang KTP? Karena gini deh, saya beri contoh deh. Ngurus paspor ya. Ngurus paspor itu kalau kita datang ke kantor imigrasi itu ada waktunya. Kita milih waktunya. Dan waktunya itu nggak lama, hanya 1 jam. Misal, pilihan waktunya jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11 dan seterusnya. Ya. Nah, ketika kita memilih, klik misalnya, ini kan pakai online ya basisnya. Kita klik misalnya kita mau jam 9 dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Kita milih yang jam 9. Kalau kemudian ya orang itu datangnya jam 11, bayangkan nanti yang milih jam 11 dengan dia terlambat, berarti akan banyak kan? Ketika banyak, berarti mungkin di situ nanti ada crowded, tidak tertangani, ruangannya mungkin juga jadi tidak mencukupi, gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada masalah. Oleh karena itu, supaya tidak ada masalah, ya, disiplinlah dia. Datanglah sesuai dengan waktu sehingga, karena kalau kita ngurus paspor, itu ada kuotanya. Kuotanya sehari misalnya sekian orang, atau dalam 1 jam hanya sekian orang. Bayangkan kalau orang itu terlambat, lalu dia maunya pindah ke waktu orang lain, pasti di waktu itu akan numpuk, gitu kan? Ya. Nah, ini adalah untuk menghindari. Yang kedua, yang berikutnya, Mas, boleh diklik. Disiplin adalah untuk memecahkan masalah. Nah, ini tadi ya, agar tidak semakin buruk keadaannya. Jadi kalau misalnya ruangan kantor imigrasi itu kecil atau sempit,
Lalu kemudian dia milih jam 8, tapi dia datangnya jam 10. Yang datang milih jam 9, datang jam 10. Lalu ada yang mungkin dia karena suatu lain hal yang harusnya milih jam 11, jam 10 juga. Itu akan crowded. Ya, ruangan akan menjadi sempit, ya, mungkin tidak tertangani dengan baik. Nah, ini disiplin adalah untuk memecahkan masalah. Jadi harus gimana? Datanglah sesuai dengan ketentuan waktu yang diberikan. Dan yang ketiga, dimensi yang ketiga dari disiplin adalah untuk mengatasi perilaku atau situasi yang tidak terkontrol. Salah satu bentuk disiplin itu adalah ketika ada orang yang baru datang, dia harus antri di belakang orang yang sebelumnya. Terus ada budaya antri itu sebenarnya adalah harusnya perwujudan ini. Bayangkan kalau orang tidak antri, ya bayangkan apa yang terjadi. Desak-desakan gitu ya. Entah itu di tempat wisata, entah itu di tempat-tempat umum, misalnya pembagian zakat, ya, orang kemudian tidak antri, itu pasti luar biasa lah, ya, crowded, tumpuk-tumpukan dan seterusnya. Jadi harusnya gimana? Ya yang datang duluan baris di depan, yang datang berikutnya di belakangnya, yang datang berikutnya di belakangnya lagi dan seterusnya, sehingga ini akan terlayani dengan baik. Tapi kalau ini nyerobot, ini pasti nanti akan crowded, ya. Nah, ini antara lain. Jadi ketika seseorang tidak disiplin, tidak mengikuti aturan, maka peluang terjadinya kekacauan itu besar. Ya, peluang terjadi kekacauan itu besar. Kemudian juga saudara bayangkan, andai kata ini salah satu bentuk disiplin adalah tepat waktu, ya. Bayangkan misalnya ada ustadz atau ustazah mengajar. Santri udah kumpul semua, lalu ada yang terlambat, masuk satu. Biasanya apa yang terjadi kalau ada yang terlambat masuk? Yang sudah hadir biasanya perhatiannya pasti ngelihat kan? Oh itu. Otomatis ustadz atau ustazahnya biasanya juga mungkin konsentrasinya terganggu. Mungkin kalau satu tidak apa-apa, tapi kalau banyak, datang lagi gitu kan. Jadi berhenti lagi. Nah itu antara lain. Ya, ketika tidak disiplin, maka untuk mengatasi hal yang seperti itu, ini diperlukan disiplin. Jadi ada 3 dimensi disiplin untuk mencegah masalah, memecahkan masalah, dan untuk mengatasi. Jadi kalau boleh disebut, yang atas itu adalah mencegah, preventif. Yang kedua itu adalah memecahkan masalah, dan yang ketiga adalah menghindari. Baik, yang berikutnya silakan, boleh next. Kita akan lihat sekarang ada faktor-faktor di dalam diri seseorang yang mempengaruhi kedisiplinan. Artinya, seseorang itu bisa disiplin atau tidak, sulit untuk disiplin atau tidak, mudah disiplin atau tidak, ini ada faktor yang mempengaruhi, ya. Dan faktor yang mempengaruhi ini nanti akan menentukan bagaimana cara menumbuhkan kedisiplinan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, boleh diklik, ya. Faktor yang pertama ini bawaan. Pembawaan artinya genetik. Sesuatu yang diwariskan. Orang tuanya terbiasa disiplin, maka kemungkinan anaknya juga terbiasa disiplin. Ini adalah pembawaan. Pembawaan artinya itu adalah genetik. Sesuatu yang diwariskan. Karena nanti disiplin itu ada kaitannya dengan kesadaran. Kesadaran itu adalah dengan pemikiran, dan pemikiran itu adalah warisan. Ngomong-ngomong tentang pewarisan, tentang kecerdasan, kecerdasan seseorang diwariskan oleh siapa? Bapaknya atau ibunya? Diwariskan oleh ibunya.
Ya. Jadi ibu mewariskan kecerdasan pada anaknya. Dan ibu yang cerdas, ibu yang pandai, ya, maka akan terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Sebagai contoh bagaimana orang tua dari Imam Syafi'i. Beliau, ibu Imam Syafi'i ini, sejak Imam Syafi'i dalam kandungan, beliau terbiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Entah itu untuk murojaah, untuk apapun, tapi beliau lantunkan. Dan kita tahu bayi itu bisa mendengar sejak dalam kandungan. Ingat ya, dalam perkembangan panca indera yang berkembang itu adalah sama dulu, baru basor. Sama pendengaran, baru penglihatan. Nah ini muncul ini, dilakukan. Ya, maka akhirnya Imam Syafi'i, kalau kita baca biografinya, riwayatnya, beliau sebelum akil balik, itu beliau sudah bisa atau mampu menghafalkan Al-Quran, ya, 30 juz. Karena sudah terbiasa mendengarnya. Ingat, menghafal salah satu caranya itu adalah dengan banyak mendengar. Ya, dengan banyak mendengar, rutin mendengar, sering mendengar, maka itu akan terekam dengan baik. Ya, ini. Jadi tidak usah jauh-jauh Al-Quran, ya. Ada musik sering diputar, baru intronya saja, baru teng 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 teng, oh itu udah tahu itu mau lagu apa, gitu kan? Ya, kenapa? Karena sering, ya, itu sering. Baik, yang kedua, faktor internal. Faktor internal tuh faktor dari dalam diri seseorang, ya. Ini tadi kaitannya ada pembawaan, lalu ada kesadaran. Kesadaran bahwa, ya, dia, ya, tidak boleh terlambat. Dia tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Dia tidak boleh, ya, bersantai-santai dan seterusnya. Ini ada kesadaran. Dan kesadaran, setiap orang itu sebenarnya punya kesadaran. Tinggal kesadaran itu mau diasah atau tidak. Mau didengarkan atau tidak kesadaran itu. Ya, ini adalah kesadaran. Jadi ada yang pembawaan itu warisan, lalu ada kesadaran. Jadi ada dirinya, nggak enak nanti kalau terlambat, ya, nggak enak itu ada dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya. Yang ketiga, ada faktor internal, ya, ada minat dan motivasi. Minat dan motivasi yang baik, ya, itu adalah kalau dari internal, dari dalam dirinya. Minat motivasi yang lahir bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena yang lain-lainnya, tetapi ada kesadaran. Ini minat dan motivasi. Tanpa disuruh, sebelum waktunya dia sudah berjalan menuju masjid misalnya, ya, tanpa disuruh. Karena dia sebagai laki-laki misalnya, dia sadar bahwa laki-laki itu tempat yang baik untuk sholat itu adalah di masjid, berjamaah, bukan di rumah. Ketika ada motivasi bahwa dia ingin mendapatkan saf terdepan, karena itu adalah sebaik-baiknya saf, lalu ada kesadaran tentang pahala, ya, lalu ada warisan genetik yang baik, maka itu akan mudah, ya, bentuk kedisiplinan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya pola pikir, mindset, pola pikir atau mindset. Nggak ada papannya, nggak ada papan, tapi nggak apa-apa. Saya cerita saja kalau gitu. Berpikir, ya. Berpikir, ini ada 4 komponen yang mempengaruhi. Komponen yang pertama, artinya gini, seseorang kok cara berpikirnya berbeda dengan orang yang lain, maka itu tergantung dari 4 komponen. Ya, 4 komponen. Komponen yang pertama, berpikirnya seseorang itu baik atau tidak, itu tergantung dari otaknya. Otak. Ini juga ada masalah warisan, pewarisan.
Artinya otak orang yang sehat berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sehat artinya otaknya itu tidak pernah dimasuki oleh zat-zat yang berbahaya. Entah itu dari minuman, entah itu dari narkoba, entah itu dari tontonan pornografi, ya. Maka yang tidak mendapatkan itu otaknya lebih baik dari orang yang terpapar tontonan pornografi, terpapar minuman keras dan seterusnya. Ya, otak orang ini akan berbeda. Berpikir dipengaruhi yang pertama oleh otak. Yang kedua, berpikir itu dipengaruhi oleh panca indera seseorang. Panca indera. Seseorang yang melihat tentu berbeda dengan orang yang tidak melihat. Berpikirnya orang yang melihat dengan yang tidak melihat tentu berbeda. Ya, nah ini adalah bicara tentang berpikir. Lalu yang ketiga adanya fakta. Fakta-fakta itu akan menentukan berpikirnya seseorang. Hadirnya fakta dan yang keempat hadirnya informasi atau pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan lebih berpikirnya tentu akan berbeda dengan orang yang pengetahuannya minim. Anak-anak tentu berpikirnya berbeda dengan orang dewasa. Maka itu sebabnya juga kita bisa memahami kenapa anak-anak ketika belum akil balik dia tidak dibebankan kewajiban, ya, seperti halnya orang yang sudah akil balik. Nah, ini berkaitan dengan 4 hal tadi, ya. 4 hal, orang punya pengetahuan, tentu berpikirnya berbeda, ya. Artinya orang yang lama di hutan dengan orang yang biasa misalnya melihat informasi-informasi dengan cara dia baca, dengan dia lihat televisi, itu tentu berpikirnya berbeda. Ya. Nah, ini adalah 4 faktor yang memengaruhi kedisiplinan. Ada pembawaan, kesadaran, minat, dan pola pikir. Nah, berkenaan dengan pola pikir tadi, dengan kedisiplinan, dia berpikir, ya. Misalnya acara kalau di sini ada semacam halakoh tidak? Jam berapa biasanya? Maghrib atau ba'da subuh? Ba'da subuh, ba'da maghrib. Ketika waktu subuhnya bergeser atau waktu maghribnya bergeser, waktu untuk halakohnya sama atau berbeda? Kalau sekarang kan subuh itu jam 4:10 gitu udah subuh. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin jam 4:30 baru subuh. Atau kadang-kadang jam 5:45 baru subuh. Nah, halakohnya apakah sesudah selesai sholat subuh langsung halakoh atau pakai jam? Jam 5 halakoh, atau gimana biasanya? Langsung sholat subuh. Sholat subuhnya berjamaah, lalu kemudian halakoh kan? Baik. Kalau kemudian mau sholat subuh, qadarullah, nggak tahu tapi mungkin di sini mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya. Qadarullah pada bangunnya itu terlambat semua. Pernah terjadi? Alhamdulillah enggak. Saya dulu pernah berada di suatu pondok. Saya pernah berada di satu pondok di wilayah Bogor juga, tapi jauh di sana, ya. Itu sudah azan subuh. Itu di pondok enggak ada yang bangun satu orang pun. Dan saya kan enggak mungkin ngetok kamar santri, artinya yang laki-laki enggak mungkin. Maka yang mungkin saya bangunkan itu adalah yang perempuan. Saya ketok-ketok. Tapi setelah semua santrinya bangun yang perempuan, lah kalau yang laki-lakinya enggak bangun gimana? Waktu itu ya, qadarullah itu kenapa entah kenapa itu ya boleh saya sampai bilang itu kok kayak disirap apa gimana gitu ya. Itu satu pondok itu enggak bangun. Akhirnya saya bangunkan perempuan. Dan ketika sudah dibangunkan perempuan itu qadarullah santri laki-laki ya termasuk ustadznya gitu ya. Itu tidak ada yang bangun gitu. Saya tidak tahu kenapa. Nah, akhirnya karena ini sudah bangun dan kami tidak mungkin tidak mungkin ngetok kamar santri dan saya juga apalagi tidak mungkin ngetok kamarnya ustadz gitu. Akhirnya perempuan-perempuan saja, ini saja sholat seperti biasa.
Lalu kemudian untuk memecahkan masalah ini santri sudah sholat subuh, yang putri itu kok belum bangun. Akhirnya mic speaker ya itu dihidupkan tapi dibuat bunyi nging gitu. Nging. Sengaja dibuat nging gitu. Pokoknya diupayakan entah gimana caranya waktu itu diketok-ketok terus nging nging gitu berisik kan. Nah, baru itu bangun itu. Sudah selesai. Nah, itu pernah terjadi, saya mengalami. Jadi itu qadarullah, ya. Apa yang terjadi setelahnya? Ya karena hari itu santri dan yang laki-lakinya, ustadznya itu terlambat semua, ya hari itu tidak ada halaqah, tidak ada kegiatan yang lain, lalu yang santri putrinya segera melakukan aktivitas yang lain dan siap-siap untuk melakukan yang lain, ya. Nah ini pernah terjadi, ya, kesadaran bahwa dia harus datang tepat waktu dan seterusnya, ya, itu akan menumbuhkan disiplin. Lalu ada faktor eksternal, silahkan, ya, ada faktor eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan seseorang, ya. Faktor eksternal itu adalah faktor dari luar. Agar orang itu bisa disiplin, ya, itu ada bisa kalau tadi dari dalam itu kesadaran, pikiran, pembawaan dari diri. Nah, ini dari luar. Yang pertama, ya, yaitu adalah harus ada contoh. Contoh dan teladan. Yang memberi contoh pasti ustadz-ustadznya, pasti guru-gurunya, pasti harus orang tuanya. Saya ingat sekali, ini cerita saja tanpa ada maksud apapun, tapi karena ini adalah dekat dengan kehidupan saya, maka itulah yang saya jadikan contoh. Dulu, ya, bapak saya, kebetulan beliau tentara, beliau itu disiplin luar biasa, sebelum subuh itu sudah bangun, ya. Nah, jadi kalau bangun itu gantian, duluan kalau tidak saya, bapak saya gitu. Artinya kalau sudah bangun, lampu sudah nyala, saya bangun, lampu sudah nyala, saya pasti yakin itu bapak saya. Sebaliknya, bapak saya kalau udah bangun, lampu udah nyala, udah tahu pasti itu saya yang bangun. Nah, kemudian setelah sholat subuh, itu koran pagi-pagi, dulu kan masih banyak koran yang hard ya, bukan yang online gitu. Itu koran itu jam 6 itu sudah datang. Dan bapak saya itu kebiasaannya adalah baca koran. Tapi nanti lagi-lagi duluan saya dengan bapak saya. Kalau saya yang ada korannya itu mau dilempar gitu, nanti tukang korannya bilang koran gitu. Kalau saya yang pas ngambil, itu saya lihat dulu. Koran itu berita itu hari apa, ada berita apa itu saya lihat dulu. Tapi bapak saya udah nungguin. Bentar ya Pak, lihat dulu judulnya. Ya, setelah itu baru ke bapak saya. Tapi emang alhamdulillah ada beberapa koran. Ada ya waktu itu langganan lebih dari 5 surat kabar lah di rumah. Nah, setelah baca koran, sebelum jam 8, ya, jadi bapak saya udah makan, udah mandi, segala macam. Sebelum jam 8, itu bapak saya udah berangkat ke kantor, itu dijemput, ya, ada yang jemput. Bapak saya berangkat, itu kebiasaan bapak saya, jadi kalau pagi itu bapak saya kan tidak minum kopi, minum teh. Teh itu udah ditungguin sama anak-anaknya. Jadi ditungguin tuh, kami senang kalau bisa dapat teh bapak gitu ya. Jadi bapak saya tahu, kemudian itu minum itu nggak dihabiskan, disisakan. Nah, siapa aja yang bangun duluan, siapa aja yang itu boleh dapat teh itu. Artinya apa di situ? Kemudian saya melihat, dan itulah yang membentuk, oh jam segini kami harus sudah bangun. Termasuk kebiasaan membaca saya, itu adalah warisan dari bapak saya. Artinya warisan itu saya melihat bagaimana bapak saya itu rutin setiap pagi dan setiap sore itu baca surat kabar, baca buku, ya. Kadang-kadang kalau hari Ahad tidak ada koran, bapak saya baca itu sambil rambutnya itu dipilih ubannya oleh ibu saya. Walaupun saya kadang-kadang protes, Bu kok dicabutin sih Bu, ubannya bapak gitu. Enggak kok, ini cuma gini-gini aja yang gatel gitu. Kalau gatel ya diambil gitu. Tapi ya saya tidak beruban ya. Maksudnya enggak banyak gitu. Nah itu singkat cerita. Yang kedua, jadi ini ada contoh, ada teladan. Oleh karena itu agama juga mengajarkan kepada kita ya tentang
kedisiplinan. Bagaimana misalnya dalam ibadah-ibadah mahdoh, ya, dalam sholat, kita tidak akan pernah boleh sholat waktu itu kalau waktu itu belum masuk. Walaupun kita sudah bangun. Waktu subuh misalnya jam 4:10 sekarang ya, sekitar jam 4:10. Jam 4 kita sudah bangun, bukan berarti kita bisa langsung sholat subuh. Dengan alasan misalnya khawatir nih nanti ngantuk, keburu ngantuk lagi dan sebagainya, ya. Nah, lalu sholat subuh sebelum enggak boleh. Agama kita mengajarkan kedisiplinan sholat ketika sudah masuk waktu, ya. Itu adalah yang diajarkan. Begitu juga pada saat saum, kita juga diajarkan mulai berpuasa, mulai saum, mulai dilakukan berhenti makan adalah manakala sudah masuk waktu dan berbukalah ketika sudah masuk waktu maghrib. Begitu ya, itu adalah mengajarkan kedisiplinan. Begitu juga ketika kita akan bayar zakat, itu juga harus disiplin. Jangan sampai khatib sudah naik ke atas mimbar baru kita bayar zakat. Maka itu tidak akan terhitung sebagai zakat. Nah, oleh karena itu di sini ada contoh, ada teladan tentang kedisiplinan. Contoh teladan sebaik-baiknya. Contoh itu adalah Rasulullah SAW dan kita bisa lihat atau kita bisa baca dari berbagai sumber buku. Yang berikutnya, yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi disiplin, nasihat. Ya, nasihat. Nasihat itu banyak bisa kita temukan. Kita bisa lihat, ya, mungkin kita juga bisa dengar dari guru kita, dari orang tua kita untuk berperilaku disiplin dari siapapun. Itu adalah dari luar sifatnya. Ya. Nasihat itu baik berupa lisan, ya, ataukah peristiwa-peristiwa, itu juga menjadi nasihat, ya. Berikutnya yang ketiga, ya, yang eksternal yang mempengaruhi kedisiplinan adalah apa di situ? Ya, harus membiasakan diri, latihan. Latihan bangun pagi. Ya, latihan bangun pagi. Ini supaya disiplin gitu ya. Harus latihan. Saya kadang-kadang tapi heran ya, kenapa ya? Nggak tahu saya kenapa. Pada umumnya, kalau di pondok, santri-santri itu bisa bangun pagi sebelum subuh, artinya bisa sholat malam, sholat sunnah dilakukan, ya. Kemudian juga ibadah-ibadah sunnahnya itu bisa jalan, ya. Tapi kalau nanti sudah pulang ke rumah, kenapa bangun subuh itu susah banget? Ya, ibadah-ibadah sunnahnya tuh kok astagfirullah gitu. Ya udah betul-betul yang wajibnya saja gitu. Kenapa ya kok bisa gitu ya? Kenapa kok bisa begitu ya? Di pondok dan di rumah kok jadi beda? Padahal di pondok itu kan latihan, tempat latihan gitu. Apa latihannya kurang apa namanya? Kurang lama? Ah, masa? Setan itu di mana-mana. Emangnya kalau nanti masuk kamar mandi pondok nggak baca doa? Baca doa. Dan yang apa namanya? Kalau di pondok nih, termasuk nih bukan hanya ibadah harian, di pondok itu kan kehidupan laki-laki dan perempuan terpisah, ya, tempatnya terpisah dan sebagainya. Tapi kan nggak sedikit kan yang keluar dari pondok, lulus dari pondok, itu pacaran gitu. Ih, Bu, jangankan keluar dari pondok, Bu. Waktu di pondok pun, Bu, kami juga pacaran, Bu. Ibu aja nggak tahu. Tahu, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sehingga saya kalau
marah itu kepada yang para santri yang sudah lulus dari pondok tapi melakukan yang tidak baik, saya lalu sering bertanya, kemana ilmu yang dari pondok? Kok bekasnya tidak ada? Itu yang saya tanyakan sering kali. Kok seperti nggak ada bekasnya? Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, latihannya sudah, tapi seolah-olah kok nggak pernah latihan gitu. Yang ke berikutnya, ya, apakah karena ini? Oh, langsung iya. Kalau di pondok lingkungannya kondusif, bangun pagi semua, gitu ya. Tapi apa iya? Terus nyalahkan lingkungan. Iya. Iyanya tuh kayak yang di TikTok itu yang iya. Yang saya heran kalau menyalahkan lingkungan, ya, kalau dibilang tidak kondusif. Jadi kalau anak-anak pulang dari pondok lagi liburan, kalau di rumah kurang bangun pagi, gimana orang tuanya? Jadi kok orang tuanya yang bangunin dia? Kan mestinya mungkin dialah yang ngingetin orang tuanya, "Ma, Pa, bangun." Gitu. Ya, tapi orang tuanya udah bangunin apa segala macam. Kalau dibilang lingkungan kok gimana gitu ya. Nih, ya. Nah, jadi secara tidak langsung memang lingkungan berpengaruh, ya. Lingkungan berpengaruh seseorang itu akan disiplin atau tidak. Tetapi ingat, faktor eksternal, ya, dan internal, maka yang paling kuat itu adalah faktor internal. Seberapa buruk pun lingkungan, kalau dia memiliki kesadaran, dia memiliki pola pikir yang baik, maka yang lingkungan itu tidak akan mempengaruhi. Berapa banyak orang yang narkoba, tapi berapa banyak juga yang dia tidak terlibat narkoba. Artinya yang tidak terlibat narkoba kan dia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Saya ingat cerita, ya. Dulu waktu zaman saya SMA, kamar saya ini sebelahan dengan kamar adik saya. Jadi kamar kami itu ada pintu penghubung, tapi dikuncinya dari kamar saya. Nah, waktu itu ada kawan adik saya yang datang, laki-laki, adik saya laki-laki, temannya datang, terus ngobrol di kamar. Itu saya dengar gimana kawan-kawannya itu nyuruh adik saya itu untuk melubangi telinganya, tindik pasang anting. Waduh, saya dengar gitu antara mau saya ketok pintunya, mau saya suruh pulang itu. Tapi saya dengerin aja dulu. Alhamdulillah, enggak nanti kayak banci lagi ini dibolongin. Enggak, satu aja sekarang lagi ngetren. Enggak mau nanti terus kalau udah ada bolong, itu adik saya tuh berargumen. Jadi ketika saya sudah mendengarkan itu, saya enggak jadi ketok pintu kamar adik saya. Ternyata teman-temannya itu mempengaruhi supaya dia pasang ini. Ya, termasuk adik saya tuh di ojok-ojok untuk merokok. Saya dengar banget itu ya dari kamar itu, kayak banci banget sih lu, ngerokok aja nggak berani gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini adik saya juga tidak merokok, adik saya laki-laki dan anaknya juga 4 laki-laki ya. Alhamdulillah tidak merokok sampai hari ini, ya mudah-mudahan seterusnya ya. Itu lingkungan kalau dilihat luar biasa, tetapi ada kesadaran. Ada kesadaran ya, karena sebelumnya kalau lihat ke atas lagi, bapak saya juga tidak merokok, gitu ya. Alhamdulillah, ya. Jadi itu lingkungan. Tapi kemudian yang paling penting adalah kesadaran, ya. Baik, yang berikutnya kita akan lihat sekarang. Kalau tadi kita sudah lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bisa disiplin atau tidak. Sebenarnya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang paling kuat, yang lebih baik itu adalah faktor internal. Ya, internal. Faktor eksternal dari luar itu adalah mendukung.
ya mendukung. Jadi yang paling baik itu adalah manakala ada kesadaran. Yang berikutnya, kenapa? Trouble? Kenapa? Panas ya? Enggak tuh. Bukan dari sini. Bukan. Kenapa? Boleh saya minum dulu sebentar? Ini buat saya. Alhamdulillah. Nanti dibagi kan semuanya. Baik, sambil menunggu, silakan barangkali kalau ada yang mau tanya atau komentar berkenaan dengan faktor-faktor tadi atau karakter disiplin, saya persilakan sebelum saya masuk tentang cara meningkatkan kedisiplinan. Supaya seseorang bisa disiplin, itu ada caranya. Ya, ada caranya. Saya beri sekitar 7, kalau saya tidak salah ingat, ada 7 cara atau kiat untuk disiplin. Tapi sebelum saya masuk ke sana, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Boleh dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak? Manggilnya apa? Iya, maksudnya kan tetap perempuan itu ibu atau bapak. Atau kalau nggak mau ibu-ibu, bapak-bapak, dari om dan tante-tante. Oh, lebih nggak enak lagi. Apa dong? Enggak ah. Mbak-mbak dan mas-mas gitu. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan berkenaan dengan disiplin atau pengalaman? Mbak-mbak dan mas-mas di sini kan secara langsung atau tidak langsung harus mendisiplinkan apa? Panggilannya apa di sini? Kesantrian, ya, kesantrinya. Nah, untuk mendisiplinkan itu, maka sebelum mendisiplinkan, maka mulailah dari diri sendiri, itu pasti harus, ya. Pohon itu tidak pernah bisa memberikan buah kalau dia tidak berbuah. Seseorang itu tidak pernah bisa memberikan kalau dia tidak punya, ya. Nah, seseorang itu akan sangat aneh kalau dia menyuruh orang melakukan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak melakukan seperti yang disampaikan. Mungkin saudara ingatlah dengan Quran surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Saudara nyuruh seseorang berbuat baik, tetapi saudara tidak berbuat baik, ya. Nah, itu berat, ya. Amat buruk itu di sisi Allah. Saudara menyuruh orang sholat, sementara saudara tidak sholat, ya. Jadi kalau dipermisalkan itu seperti calo angkot, ya, calo angkot. Jadi kalau saudara naik angkot itu kan sering ada kemana ciputat gitu ya. Supirnya mah tetap aja duduk di depan, lalu ada yang nyuruh, nanti kalau udah penuh ya berangkat gitu. Dianya nggak berangkat, ya. Nah, mungkin seperti itu, ya. Orang yang disuruh naik, dia sampai tujuan, sementara dia tidak. Menyuruh orang sholat, orang yang disuruh mengerjakan masuk surga, ya, karena amal soleh yang dia lakukan. Sementara yang nyuruh, karena dia tidak melakukan, dia tidak dapat apa-apa. Itu ya. Jadi kalau saudara misalnya mau meminta santri, mengharapkan santri berbuat sesuatu kebaikan, maka mulailah semua dari diri sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat cara untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang pertama, cara meningkatkan kedisiplinan itu adalah dengan cara menjadi contoh
Jadikanlah saudara sebagai figur yang pantut untuk diteladani. Jadi kalau tadi saya mengatakan saudara menyuruh seseorang sholat, maka tidak mungkin kalau saudara tidak sholat. Saudara menyuruh seseorang jangan buang sampah sembarangan, sementara saudara buang sampah sembarangan. Ya, itu jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau berkenan dengan disiplin, maka kalau saudara meminta santri untuk disiplin, maka mulailah dari diri sendiri, ya, menjadi teladan dengan memberikan contoh disiplin. Sholat tepat waktu, ya. Kalau sudah waktunya berjamaah, silakan berjamaah. Kadang-kadang, saya katakan, kadang-kadang perlu juga, silakanlah dimulai semuanya, termasuk ustadz-ustadznya, saya pasti langsung saja mulai. Lalu kalau ada santri yang belakangan itu biarkan saja. Tapi kalau ini dilakukan beberapa saat, lama-lama, ya, santri ini akan terbiasa. Oh ya, harus buru-buru. Toh nanti juga akan ditinggal kalau ini. Tapi kalau terbiasa ditunggu, dia akan mikir, enggak akan dimulai kok kalau belum banyak santrinya yang di yang di musola atau di masjid gitu ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang perlu juga ditinggal saja, mulai saja. Itu ya. Yang kedua, silakan cara untuk meningkatkan kedisiplinan. Kenapa goyang? Nggak apa-apa ya. Ingat, santri itu adalah termasuk anak-anak yang boleh jadi pengetahuannya belum banyak. Dia perlu mendapatkan penjelasan, perlu mendapatkan pengetahuan. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Ya, jadi di sini adalah ketika menerapkan sesuatu atau akan menerapkan sesuatu, maka beri penjelasannya. Ya, misalnya santri atau siswa diminta untuk bangun sebelum azan subuh berkumandang. Dia harus bangun pukul berapa misalnya. Maka berilah penjelasan kenapa dia harus bangun pagi. Lalu apa keutamaan bangun pagi? Itu harus ada penjelasannya, ya. Supaya ketika melakukan sesuatu itu adalah karena kesadarannya, tumbuh kesadarannya. Jadi bukan karena keterpaksaan. Ya. Itu yang kedua. Ada masalah lagi? Terabah lagi? Ya, yang ketiga, ya, ini ada 7, ya, cara. Yang kedua adalah kita kasih penjelasan. Lalu kemudian, ya, untuk para ustadz bersikap konsisten, ajak. Konsisten artinya peraturan itu jangan berubah-ubah. Artinya santri harus bangun 3.30. Sudah, tetapkan saja bangun 3.30. Ya. Apa sebab harus bangun 3.30? Kasih penjelasannya. Dan tentu ustadznya ya, itu harus memberi teladan. Sebelum 3.30 ya berarti harus sudah bangun. Karena perlu untuk membangunkan, untuk membiasakan para santrinya. Berarti ustadz-ustadznya harus bangun lebih awal. Ya. Lalu bersikap konsisten. Konsisten, jangan peraturan itu berubah. Kalau sudah 3.30, sudah 3.30. Hari ini bolehlah jam 4. Besok bolehlah, enggak begitu ya, tapi buatlah konsisten. Berikutnya, yang keempat, cara untuk meningkatkan kedisiplinan adalah bersikap tegas. Tegas itu bukan berarti keras. Ya, bedakan tegas dengan keras. Bersikap tegas itu adalah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan ketentuan. Misal, yang bangun terlambat harus apa biasanya? Harus apa? Push up. Harus apa? Harus masak. Harus lari. Nah, konsisten. Ya. Kalau dilihat misalnya, oh itu kan saudara saya, jangan kasihan Tidak demikian. Konsisten saja. Ya. Jadi bersikap tegas,
Kalau kemudian yang terlambat, dia harus lari, ya dia harus lari. Kalau dia harus membersihkan kamar mandi, ya bersihkan kamar mandi. Ya. Nah, ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan. Perlu konsisten. Konsisten itu ajak ya, istiqomah. Ya. Lalu bersikap tegas. Bagaimana bunyinya yang konsisten? Allah itu menyukai amalan yang sedikit tapi rutin. Gimana bunyinya? Sesungguhnya Allah menyukai amalan yang sedikit, kecil, tapi rutin. Gimana bunyinya? Boleh dari ustadz atau ustazah bunyikan. Allah suka pada hambanya yang melakukan amalan sedikit, ya, tapi rutin. Itu lebih Allah sukai. Daripada melakukan amalan banyak, tapi sesekali, hari Senin, sholat malamnya 13 rakaat, Selasanya enggak, Rabunya enggak, Kamisnya sholat lagi. Tapi kalau Senin, sholat malamnya 2 rakaat, Selasa 2 rakaat, Rabu 2 rakaat, dan seterusnya, itu Allah lebih suka. Ketimbang banyak tapi enggak rutin. Gimana tadi bunyinya? Bismillah. Ya, hadis. Ya, hadis. Allah lebih suka ya amalan yang sedikit tapi dilakukan dengan rutin. Baik, itu yang keempat. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah pembiasaan, ya, pembiasaan. Bangun pagi, terutama sekali bangun pagi, ini adalah pekerjaan paling berat, tapi perlu ditanamkan, perlu diberitahu bahwa bangun pagi itu ada keberkahan, ya. Bangun pagi itu harus dibiasakan. Dibiasakannya bagaimana? Tidurnya jangan terlalu larut, ya. Lalu kemudian kalau sulit sekali, pasanglah alarm, ya. Pasanglah bel gitu, ya. Tapi kalau sudah itu insya Allah akan rutin gitu ya. Nah, itu adalah cara. Yang berikutnya, yang keenam, jadi perlu pembiasaan, dan yang keenam di situ goyang ya. Apa keenam? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, cara untuk membiasakan atau cara untuk melatih kedisiplinan. Ada 7 yang saya berikan. Yang keenam apa? Ya. Tadi sudah saya beri contohnya, ya. Kalau ya seseorang itu tidak bangun pagi, alasannya misalnya, iya azan aja nggak kedengeran misalnya, maka latih, oh ya kenapa kok susah, ya, maka beritahu, oh berarti cobalah tidurnya jangan terlalu larut malam, ya. Jadi di sini kegiatan berakhir pukul berapa? 10 kan? Ya, pukul 10. Jadi kalau udah siap-siap segala macam, mungkin habis kegiatan ada yang mau wudhu dulu sebelum tidur dan sebagainya, paling lama 10:30 itu sudah tidur, ya. Sejatinya seseorang itu kalau siangnya sudah kailulah, ya, maka malam itu sekitar 4 atau 5 jam tidur itu sudah cukup. Jadi kalau 10:30 orang itu tidur, 10:30, 10:30, 11:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4 itu sudah bisa bangun. Kalau 5 jam. Tapi kalau 4 jam, ya sebelum itu dia sudah bisa bangun. Orang itu butuh tidurnya segitu. Jadi kalau ada yang mengatakan tidur itu butuh 8 jam. Nah, yang butuh banyak tidur itu anak-anak sebenarnya. Tapi kalau orang dewasa itu adalah cukup 4 jam. Jadi kalau tidur sekitar pukul 10, pukul 2 bangun, itu insya Allah cukup. Apalagi kalau tidurnya
sebelum jam 12. Waktu tidur yang efektif itu adalah sebelum pukul 12 malam. Itu efektif insya Allah. 4 jam juga insya Allah cukup, apalagi kalau siangnya ditambah qailullah. Insya Allah cukup. Ya, itu adalah untuk waktu tidur. Jadi diajarkan bagaimana pembiasaan, mengajarkan keterampilan memecahkan masalah. Apa masalahnya gitu ya? Kalau susah bangun tidur, atau kalau misalnya kenapa susah datang ke kelas untuk tepat waktu misalnya, ini mandinya antri dan sebagainya, harus nyuci dulu dan sebagainya, itu perlu diajarkan misalnya kalau dia bangunnya agak siang, ke kamar mandinya agak siang, berarti nyuci bajunya harusnya kapan, jadi dia tidak akan lama di kamar mandi. Jadi dia juga tidak menghambat orang lain, ya. Ini diberitahu, ya. Harus begini. Lalu nanti kalau mau ngambil makanan itu supaya cepat gimana, ya. Dan seterusnya, ya. Ini adalah diberitahu tipsnya, triknya, mengajarkan keterampilan memecahkan masalah. Jadi masalah dia itu ada di mana? Ketika mau mandikah antrinya, ketika mau makankah, ketika dan seterusnya, maka beritahu. Tipsnya begini, triknya begini. Ya, karena di setiap kegiatan itu pasti ada tipsnya, ada triknya, ada caranya. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ada 3. Harus sesuai dengan waktunya, harus sesuai dengan tempatnya, dan harus sesuai dengan caranya. 3, kita mau ke kamar mandi, ya harus sesuai dengan waktunya. Waktunya kapan? Lah kalau nggak sakit perut ngapain ke kamar mandi? Mau duduk aja, jadi supaya nanti kalau sakit perut, itu saya sudah di kamar mandi. Itu nggak pas banget. Ya, sakit perut, baru dia masuk ke kamar mandi. Lalu bagaimana tempatnya? Dia merasa sakit perut, masuklah ke kamar mandi. Dia ingin kencing, masuklah ke kamar mandi. Jangan di bawah pohon. Terutama bapak-bapak nih ya. Ibu-ibu insya Allah enggak ya. Bapak-bapak itu kan paling enak kayaknya. Kalau udah kebelet pipis itu tinggal cari ada pohon enggak gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi tempatnya, semua ada waktunya, ada tempatnya, dan ada caranya. Caranya ke kamar mandi, masuklah dengan kaki kiri, jangan lupa baca doa. Lalu nanti kalau istinja gunakan tangan kiri. Lalu setelah selesai hajatnya, keluar, jangan lupa baca doa gufronaka, ya, dan seterusnya. Ya. Apapun yang kita lakukan, itu pasti ada waktunya, ada tempatnya, dan ada caranya. 3 ini. Ini adalah melatih disiplin. Tidur, ada waktunya? Ada. Ada tempatnya? Ada. Bu, gimana kalau tidurnya di kelas? Enggak ikutan jawab saya. Kalau tidur di kelas gimana? Kalau lagi belajar nih, ngantuk banget. Teruskan tidurnya, atau ikhtiar supaya nggak tidur? Ikhtiarlah, pergi ke kamar mandi, ambil wudhu gitu ya, segar. Terakhir, yang ke-7, cara untuk meningkatkan kedisiplinan adalah dengan cara bekerja sama dengan orang tua. Ya, bekerja sama dengan orang tua artinya ya supaya kalau nanti ada sanksi orang tua bisa menerima. Lalu bekerja sama dengan orang tua supaya kebiasaan yang sudah berjalan di pondok, dia bangun pagi dan seterusnya, itu dilanjutkan juga di rumah. Jangan sampai di pondok nggak biasa nonton, sampai di rumah itu terbiasa nonton. Di pondok santri-santri nggak pegang HP, sampai di rumah HP-nya itu dipegang seharian. Nah ini kan perlu kerjasama dengan orang tua. Ya, jadi ini penting, cara untuk meningkatkan kedisiplinan. Bicarakan dengan orang tua supaya kebiasaan yang sudah bagus, yang sudah baik, yang ada di pondok itu bisa terus ya dilakukan. Slide terakhir hari ini. Insya Allah ini adalah slide terakhir kita. Silakan.
putus lagi ya. Kalau ada yang putus itu kesempatan sebenarnya. Kesempatan saya dulu, kesempatan saya dulu. Kita lihat, seseorang dikatakan disiplin, itu ada indikatornya, ada ciri-cirinya, dimunculkan saja semua. Silakan Mas. Nggak boleh panggil Mas. Bisa. Ya. Yang pertama, seseorang itu dikatakan sudah disiplin manakala dia terbiasa tepat waktu. Jadi bukan kebetulan ya, bukan kebetulan, tetapi itu terbiasa. Kok dia sudah ada di musola atau masjid beberapa menit sebelum azan? Ya kebetulan aja. Nah bukan karena itu. Tapi jadikan indikasi atau indikator disiplin adalah itu sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, maka akan menjadi nilai positif. Ya, ketika ada orang terbiasa tepat waktu, kalau ada orang terbiasa tepat waktu, lalu sesekali terlambat, itu pasti akan dimaklumi. Sebaliknya, ya, jadi artinya husnuzon, kalau dia biasa tepat waktu, lalu tiba-tiba dia terlambat, oh mungkin dia macet, oh mungkin dia nggak jadi datang karena sakit, oh mungkin, ya. Itu karena dia sudah terbiasa tepat waktu. Sebaliknya, kalau orang terbiasa tidak tepat waktu, tiba-tiba dia tepat waktu, maka yang muncul adalah tumben datangnya. Nah, tumben. Nggak enak kan? Ya. Jadi kalau terbiasa baik, maka akan dihusnuzonin. Tapi kalau ya terbiasa tidak baik pasti akan disuuzonin. Kemudian indikator disiplin adalah menyelesaikan tugas, seluruh tugasnya, entah apapun jabatannya, entah dia sebagai ustadz, maka dia akan memenuhi tanggung jawabnya. Kalau dia sebagai santri, dia selesaikan tugasnya. Dan kemudian yang ketiga adalah taat pada peraturan. Itu adalah indikator disiplin. Baik, sudah habis kan slide saya? Itu adalah tentang karakter disiplin, dan untuk mungkin lebih luasnya, lebih berkembangnya, saya persilahkan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada mahasantri dipersilahkan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Permisi, Bu. Permisi, mau izin menanyakan. Bolehkah kita menasihati seseorang sedangkan kita itu belum bisa melakukannya? Kan di surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan salinglah menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Gitu saja. Terima kasih. Sudah pernah dengar tentu ya, baligo ani walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Kalau kita hanya mampu atau baru mampu satu dan itu yang kita kuasai, maka kalau itu perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Walaupun yang lainnya ya, yang lainnya kita belum terlalu kuasai. Kalau kita baru bisa mengajak orang sholat, ya ajak saja sholat. Ya,
artinya baligu ani walau ayah. Tidak usah menunggu sempurna. Ya, tidak usah menunggu kita sempurna, baru kita menyeru, baru kita mengajak seseorang. Yang tidak boleh itu adalah manakala kita sudah tahu ilmunya, ya, kita tahu ilmunya, kita ajak orang, tapi kita sendiri tidak melakukan. Nah, itu yang tidak boleh. Mestinya gimana? Mestinya adalah kita ajak orang dan kita melakukan itu. Ya, karena nanti kabura maktan indallahi dan seterusnya, ya. Ini adalah berkenan dan mengajak. Lalu kemudian kalau kita menasehati orang, ya, menasihati orang, yang lebih baik itu adalah manakala nasihat itu kalau di muka umum, ya, kita tidak langsung ke orang. Tapi kita sampaikan itu adalah seolah-olah untuk umum. Tapi kalau kita mau menasehati secara perorangan, maka lakukanlah hanya berdua saja. Artinya tidak menegur, tidak menasehati, iya. Karena itu nanti nggak akan sampai. Ya, tidak akan sampai. Yang ada adalah malah terkesan seperti dipermalukan, gitu ya. Jadi kalau kita mengingatkan, menasehatkan, kalau kita mau nasihatkannya itu adalah untuk umum, tidak fokus pada seseorang, itu silahkan. Tapi kalau kita membidik atau menuju pada satu orang, maka lakukanlah, gitu ya. Gimana? Ya, bismillah, mohon izin bertanya Ibu. Ya, sebelumnya kan tentang karakter disiplin. Ya, bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam menerapkan hal disiplin tersebut, Bu? Terima kasih. Ada beberapa faktor ketika seseorang ingin menumbuhkan karakter. Karakter apa saja, ya? Itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal itu adalah faktor dari diri sendiri, dan ada faktor dari luar. Yang paling kuat, yang paling baik itu adalah faktor internal. Ya, dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya mau berubah menjadi baik, ya, mau berubah menjadi baik, maka yang paling penting itu adalah dari kesadaran diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Harus dari diri sendiri. Seperti apapun, ya, banyak kasus misalnya entah dia pemakai obat misalnya, atau dia pelaku LGBT, ya, atau apapun, kalau dia mau berubah menjadi lebih baik, ya, yang pemakai dia tidak menjadi pemakai, atau misalnya perokok dia ingin berhenti merokok, ya, yang biasa minum minuman keras maksudnya lalu berhenti, yang LGBT dia berhenti, maka yang paling baik itu adalah ketika dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri, lalu dia terus belajar, terus mengkaji sehingga itu memperkuat diri, dan dia mencari dukungan dari luar, artinya dia bergaullah, pilihlah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik dalam hari ini. Jadi kalau dia ingin berubah, maka jangan dia kembali atau dekat dengan komunitas yang biasa melakukan itu. Contoh misalnya, kalau dia tadinya perokok, dia ingin berhenti merokok, maka dia harus mencari teman-teman yang tidak merokok. Artinya dia harus keluar dari teman-teman yang terbiasa merokok. Karena kalau dia ingin berhenti sementara teman-temannya masih merokok misalnya, ya, pastilah nanti ditawari lah atau diajak, itu pasti ada. Begitu, ya. Jadi yang penting dari diri sendiri akan berubah, lalu kemudian faktor eksternalnya dia carilah lingkungannya, ya.
Artinya dia harus keluar dari komunitasnya. Komunitas di mana dulu dia biasa berkumpul dengan orang-orang yang merokok. Banyak yang orang tidak bisa keluar atau tidak bisa berubah karena dia masih ada di dalam komunitasnya, ya. Saya ambil contoh saja, ya. Kita tahu kan ada yang namanya transgender, ya. Dia mungkin belum operasi, dia masih ini, tapi dia sudah bersikap seperti gender yang bukan dirinya. Saya nggak usah sebutkan namanya lah, contoh orangnya saya nggak usah sebutkan. Tetapi hati kecilnya dia meyakini ketika dia dilahirkan itu adalah yang sebenarnya. Makanya dia mengatakan kalau nanti saya meninggal, tolong saya kuburkan seperti ketika saya dilahirkan. Itu kan kesadaran. Lalu kenapa kok dia tidak mau berubah? Ya, karena dia sudah merasa nyaman di tempat yang salah. Andai dia berubah, andai dia mencari lingkungan yang baik, ya, dia pasti akan berubah. Tapi karena dia maunya mainnya ya di situ aja. Cobalah cari teman yang lain. Nah, itu contoh, ya, contoh. Nah, itu antara lain, ya. Kalau kita mau menumbuhkan, maka yang paling baik itu adalah kesadaran internal kita bangun. Kita punya basiroh, punya hati kecil yang senantiasa mengingatkan kebaikan. Ini nggak boleh, ini jangan, ini harus, ya. Cobalah kita dengarkan hati kecil kita yang baik, ya. Hati kecil kita yang baik kita dengarkan, ya. Maka insya Allah, kita bisa lihat pengaruh lingkungan itu cukup luar biasa, ya. Saudara mungkin pernah dengar cerita seorang bapak dan anak, ya, yang waktu itu pergi, itu bel apa? Pergi dengan membawa keledainya. Di jalan keledainya itu dituntun. Masyarakat komentar, ngapain ada kendaraan kok dituntun? Oh iya, benar juga. Lalu naiklah anaknya. Maksudnya nanti kata bapaknya gantian, udahlah kamu dulu. Begitu anaknya naik, ketemu rombongan orang-orang. Kata orang-orang, itu anak durhaka. Masa orang tuanya suruh jalan, dia enak-enak naik. Dengar gitu, ganti posisi. Bapaknya yang naik, anaknya yang jalan. Begitu jalan lagi, ketemu sekelompok orang, itu gimana sih Bapak? Kok tidak kasihan ke anaknya? Anaknya disuruh jalan, dia enak-enak naik. Oh iya. Dengar komentar gitu, langsung naik berdua. Begitu naik berdua, jalan, ketemu rombongan lagi, dikomentari lagi. Ya Allah, kok nggak kasihan sih binatang kayak gitu, kok dinaiki berdua gitu ya. Udah komentar, akhirnya turunlah dua-duanya, kemudian digendonglah keledainya. Gendong keledainya dua-duanya oleh mereka berdua, lalu ketemu rombongan orang lagi. Itu lihat ada orang gila, masa ada tunggangan malah dibawa, bukan dinaiki. Jadi kita bisa tahu di situ bahwa ya akan senantiasa ada komentar-komentar, ya. Nah, lalu harus gimana? Ya, lalu seseorang itu harus punya pendirian, itu tadi pentingnya kesadaran. Harusnya, jadi kalau tadi misalnya orang mau berubah baik, oleh orang-orang tidak baik pasti dikomentari, wih soleh, alim, bisa ada komentar gitu. Ya jangan takut dikomentari begitu, ya. Harus punya pendirian. Nah, kalau dalam kasus bapak dan anak tadi yang naik keledai tadi, ketika dikomentari harusnya punya pendirian. Gimana pendiriannya? Ketika anaknya naik, bapaknya berkomentar, nggak apa-apa kok, memang saya yang nyuruh dia naik gitu. Nanti gantian karena perjalanan kami jauh. Nanti di mana saya yang jadi naik, dia yang jalan. Enteng kan? Jadi tidak senantiasa mengikuti komentar-komentar orang. Nah itulah lingkungan. Jadi orang tuh kalau mau berubah,
ya. Lingkungan itu kan berpengaruh. Lalu bagaimana dengan lingkungan yang kalau komentarnya tidak baik gitu ya. Nah, kita harus punya pendirian. Begitu ya gambarannya. Baiklah, sebelum saya tutup, intisari materi kita adalah mengembangkan karakter disiplin santri. Sebagai guru kita harus mampu memahami kondisi karakter santri, profesional dalam mengajar, harus memiliki kejujuran, disiplin, memberi contoh teladan, terbiasa tepat waktu, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan, dan taat peraturan. Selanjutnya, marilah kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih terakhir kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kendala pada pertemuan ini. Sekian dari kami, terima kasih atas segala kontribusi Ibu untuk menjadi pemateri pada sesi perkuliahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotoan. Kenapa muka ente? Saya bentak-bentak ketika nggak usah pakai sabun muka, air wudhu aja. Fotonya di sini. Oh iya. Biar ada santrinya ikut ya. Nah, gitu. Bukan santri ya. Santri ini. Santri. Jadi Ustazah Laila mau siang apa malam? Hah? Sore gimana kalau sore? Nanti Mas Ali moderator siapa? Bila ingin melihat ikan
Di dalam. Dil, foto Dil. Hai. Cek, 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 cek. Kiu, kiu, cukurukuk. Sore. Berarti Mahatali sore ya? Ntar aneh ajuin. Hah? Hah? Siang sore. Sore, panas siang. Gak mau, siang-siang panas. Orang-orang mah siang tidur siang, bobo cantik. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Gampang, tinggal ngomong saja sore. Udah sembuh. Siang ini. Gue mau pulang Zi, ke Bogor. Saya mau pulang. Kiu, kiu. Ambil Gi. Ambil, Bek. Ambil. Jangan diganti. Berarti Nyanyi yuk. ku menangis. Sial-sial Oh my aku God. bertemu Dengan cinta semu. Ari. Tipu jadwal sih. Cara. Ari. Yang benerin. Hahaha. Yang mana sih? Hai. Kesel banget. Ari, yang bener as Mahmud 22 tahun. Jadi gini loh. Ari Satu. benerin. Asik. Jadi pencet lah.